Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama dalam silaturahim keluarga besar Sanggar Sastra RRI Palembang, lintas generasi. Mengapa saya bilang lintas generasi? Karena banyak generasi dari yang tahun 70-an sampai sekarang tahun 2000-an. Dan alhamdulillah kita bisa bersua di acara silaturahim ini. Tentunya ini adalah hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik kakak-kakak, ayu-ayu, adik-adik, dan dulur-dulur galuh-galuh baik yang ada di RRI juga yang saat ini mengikuti melalui Google Meet. Alhamdulillah bisa gabung dan tentunya saya awali dengan motonya Sanggar Sastra. Semekar bunga di tangkai hijau, mekarlah harumi persada bunda. Baik Bapak Ibu, kakak, ayu, adik, dulur-dulur semua, sebelum kita lanjutkan acara kita silaturahim keluarga besar Sanggar Sastra RRI Palembang lintas generasi ini, kita akan sampaikan surah Al-Fatihah dulu untuk almarhum Buya Zainal Abidin Hanif. Yang mimpin siapa kira-kira ini? Apakah Kak Adindaku Bayu Ramadan Hanif? Untuk Buya kita kirim Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا لما اجتمعناها هنا بسببه وخصوصا إلى أبينا Haji Zainal Abidin Hanif wa seluruh anggota Sanggar Sastra yang sudah mendahului kita di ajlil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Adinda Bayu Ramadan Hanif. Semoga Buya senyum di sana karena kita masih melanjutkan perjuangannya yang beliau rintis tanggal 4 Juni 1966. Baik, sebelum kita sampai pada sekapur sirih dari salah satu redaktur Sanggar Sastra RRI, kita saksikan dulu perjalanan silaturahmi Sanggar Sastra. Silakan rekan Iwan.
Kilas balik 2017 dan 2019. Kala itu Buya Zainal Abidin Hanif masih bersama-sama kita dan juga salah satu redaktur Sanggar Sastra Kakanda Ahmad Jalus Marbe. Banyak yang sudah, beberapa orang yang sudah meninggalkan kita, tetapi kenangannya selalu dan tetap bersama-sama kita, terutama dengan keberlanjutnya program Sanggar Sastra di RRI Palembang. Baik Bapak Ibu, Kakak, Kakanda, Ayunda, Adinda, dan dulur-dulur semua, selanjutnya kita akan dengarkan sekapur sirih seperti apa yang mau disampaikan kepada salah seorang redaktur Sanggar Sastra dan dulu juga pernah menjadi dosen saya yang kami cintai dan kami sayangi, Ayunda Latifah Ratnawati. Diaturi Ayunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kagumi, Kak Idar Sumarno. Kak Idar Sumarno ini generasi pertama ya, generasi awal Sanggar Sastra. Sehingga ketika saya masuk tahun 74, beliau sudah menjadi penyiar RRI. Ya, yang saya hormati juga adik-adik saya semua. Ada Zulher, kemudian ada Jackson Bayu, Heri Mastari, kemudian ya Teguh. Dan yang saya ingat dulu sering ikut lomba baca puisi. Ya, jadi kalau soal baca puisi 11-12 dengan mamanya. Ya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi umat beliau yang insya Allah konsisten dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam yang lurus. Dan suatu saat nanti tentu saja kita mengharapkan syafaat dari beliau. Sore ini merupakan sore yang amat indah buat kita semua, dengan gagasan Dr. Zulher dan juga Rita, akhirnya pertemuan kita yang sudah lama tertunda karena COVID, itu sebelumnya kan kita sudah merencanakan untuk setiap tahun akan diadakan ulang tahun Sanggar Sastra sekalian silaturahim lintas generasi yang pernah hadir di Sanggar Sastra. Dan sampai saat ini kita semua kalau sudah mendengar Cun tadi ya, dulu Mas SW Tamtomo ya, Mas SW Tamtomo dulu yang menjadi operatornya itu. Ya, kita pokoknya saya ya begitu mendengar begitu saja air mata saya akan keluar karena sebuah keharuan yang tidak dapat dibendung sepertinya ya. Pada saat berdirinya Sanggar Sastra, tentu saja kita semua hanya mendengar cerita yang dituturkan oleh Buya bahwa pada saat itu ada semacam sabotase semacam perjuangan sabotase yang dilakukan oleh Sanggar Sastra yang pada waktu itu ya gerakan Muslim organisasi kebudayaan Islam Les Bumi kalau saya tidak salah itu mempunyai lembaga kebudayaan juga, dan Buya Kak Zainal dalam hal ini merupakan aktivis dari lembaga kebudayaan Muslim Indonesia itu. Dan
RRI tentu saja sebagai corong pemerintah itu juga dikuasai oleh lembaga kebudayaan miliknya PKI yang disebut dengan Lekra. Pada waktu itu terjadi semacam semacam perjuangan keras untuk merebut corong RRI agar kebudayaan Islam, agar seni budaya Islam itu bisa memenangkan pertarungan ini. Ya alhamdulillah, seiring dengan dibubarkannya Lekra, kemudian juga dibubarkannya PKI pada tahun 66 itu, ya alhamdulillah lagi-lagi kita menyatakan bahwa Islam akhirnya memenangkan perjuangan ini. Les Bumi akhirnya memenangkan perjuangan ini, dan Sanggar Sastra tetap eksis di RRI Stasiun Palembang sampai saat ini. Tentu saja wibawa Buya itu betul-betul memberikan semangat di dalam diri kita untuk selalu mencintai sastra. Bukan itu saja saya rasakan, bahkan beliau ya 7-10 menit sebelum kita berpisah, sebelum kita menutup acara, sesudah kita menutup acara Sanggar Sastra, biasanya kita ngumpul dan apa yang disampaikan oleh beliau itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat di hati, di kepala kita semua, melekat di hati kita semua, bahwa bagaimanapun ya kita itu adalah hamba Allah. Oleh sebab itu kita ketika melakukan segala sesuatu itu ya untuk Allah. Ketika melaksanakan segala sesuatu itu merupakan bakti kita, merupakan amaliyah kita kepada Allah. Nah, saya kebetulan juga ditakdirkan Allah menjadi orang yang berkiprah di bidang sastra di kampus, sehingga ya apa yang dikatakan oleh Buya itu sebetulnya ya merupakan wawasan estetiknya Muslim ternyata. Ya sebelum saya membaca tulisan-tulisannya Kunto Wijoyo, sebelum saya membaca tulisan-tulisan termasuk juga Gus Dur, yang berbicara tentang wawasan estetik Islam, ya saya melihat bahwa wah ini sudah dikemukakan oleh Buya, ya, oleh Kak Zainal itu sebelum ini semua disampaikan. Jadi sekitar tahun berapa itu ya, saya ketika di Depok itu banyak sekali menyerap informasi ini. Ya ini saya rasa sudah bertahun-tahun yang lalu saya terima dari Kak Zainal, ya. Saya lebih menyapa kakak daripada Buya pada waktu itu. Ya jadi wawasan estetik kebudayaan Islam, seni Islam termasuk sastra Islam itu adalah ya seperti dikemukakan oleh Kak Zainal, itu sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah. Sehingga ya dikembangkan lagi oleh Kunto Wijoyo sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dimanapun kita melihat kemunkaran, disitulah kita harus berbicara lewat karya-karya kita. Jadi saya rasanya memang merasakan bahwa puisi merupakan sesuatu yang saya kenal bukan dari kampus, tapi sesuatu yang saya kenal lewat Sanggar Sastra ini. Demikian juga halnya membaca puisinya. Jadi kampus itu memperoleh manfaat sebetulnya dari aktivitas saya yang ada di sini.
Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu banyak di antara teman kita yang sudah mendahului, ya tentu saja kita semuanya ya mendoakan beliau dan uh, juga sedapat mungkin ya meneruskan jejak-jejak langkah beliau-beliau itu, uh, almarhumah itu tentu saja lewat apa saja yang dapat kita lakukan. Dan saya gembira bahwa Adinda Jackson membawa pasukan walaupun libur. Poltek libur kan sekarang? Ya, walaupun libur. Kalau saya begitu susahnya ya bawa mahasiswa ke sini kalau sedang libur. Kami mudik, Bu. Kami di kampung, Bu, dan sebagainya. Jadi begitu susahnya. Jadi saya bangga dengan apa yang dilakukan oleh Jackson. Juga bangga terhadap ya anak-anak yang dibawa kemari, masih muda belia, dan masa depan Anda itu masih cukup panjang. Anda tahu ini MC kondang ini ya. MC kondang ini Nyimas Yulianti. Itu juga, nah itu juga MC kondang. Dulu tidak ada satupun penyiar RRI itu bukan dari Sanggar Sastra. Kak Idar, Kak Amsri, kemudian Kak Lina ya, itu semuanya merupakan jebolan-jebolan alumni Sanggar Sastra. Kita sudah terbiasa dengan berbicara dengan mikrofon dan gimana jaraknya, gimana suara kita yang harus kita produksi ya. Itu sudah terbiasa sehingga ya begitu enaknya sampai ke generasi Rita, kemudian generasi siapa lagi yang satunya yang suaranya hebat itu, Lydia ya, kemudian juga ada laki-laki satu. Saya dengar sudah almarhum tadi ya, Huzairin Mugiro itu juga dari Sanggar Sastra. Jadi dulu Sanggar Sastra itu maksud saya RRI dulu kalau mencari penyiar tidak jauh-jauh, manggil anak Sanggar Sastra itulah. Saya juga dulu pernah tapi suara saya kalah dengan Marlin Zuber. Suara saya masih kekanakan, kata siapa? Papanya Ira, Sukri Ahkab. Suara kau tuh masih kekanaan katanya. Kalau suara Marlin Zuber itu hebat. Dia penyanyi. Dan di TVRI juga saya pernah ikut tes dan sudah ikut semacam training. Tapi akhirnya saya diminta untuk full timer ya, penyiar juga di redaksi, dan pokoknya full timer. Saya akhirnya menganggap bahwa saya perlu merebut hari depan saya. Oleh sebab itu saya masih ingin kuliah lagi. Jadi saya akhirnya tidak jadi menandatangani kontrak itu ya. Nah, untuk ini tentu saja kita semua sebagai orang-orang yang pernah singgah, orang-orang yang dibentuk, orang-orang yang dibesarkan oleh Sanggar Sastra, saya rasa Sanggar Sastra itu betul-betul menempati hati kita, sehingga ketika akan ada pertemuan untuk Sanggar Sastra, tentu saja kerinduan kita itu begitu memanggil-manggil, sehingga apapun pekerjaan yang sedang kita hadapi itu buat kita kecil ya. Dan kita pasti akan menyempatkan diri untuk datang ke sini. Jadi buat adik-adik ya,
Anda adalah generasi penerus Sanggar Sastra. Mudah-mudahan Sanggar Sastra ini betul-betul mewarnai Anda, bukan saja di bidang puisi, bukan saja di bidang menulis puisi, tetapi juga di segala bidang, terutama yang ada kaitannya dengan life skill berbicara ya, life skill berbicara. Itu Anda akan terbiasa, Anda akan menjadi hebat dalam hal ini. Jadi saya tidak tahu apakah apa yang saya sampaikan ini mewakili apa yang diharapkan oleh kita semua. Yang jelas itu merupakan suara hati saya dan merupakan insya Allah suara hati kita semua yang merasa pernah hadir di sini, bahkan sampai hari ini pun, sampai esok pun insya Allah kita tetap akan hadir di sini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Latifah Ratnawati. Jadi ada dua redaktur senior kita. Yang pertama Kak Idar Sumarno, kedua Kak Latifah Ratnawati. Terus kita yang keberapa, Bayu? Ini ada juga redaktur juga ini, Yuliani ya, sama belahan jiwanya, salah seorang vokalis dari Senandung Hikmah, Mas Suri. Ya. Luar biasa, sudah sering dengar Senandung Hikmah? Albumnya banyak loh. Kalau di RRI boleh lihat nanti, karena banyak lagu-lagu Senandung Hikmah di RRI ya. Baik, perjalanan waktu demi waktu sudah kita jalani, saatnya kita melepas kerinduan. Bagaimana kita bisa mencurahkan rasa rindu dalam suasana membaca puisi. Jadi Kak Idar, sudah lama kan Kak Idar nggak baca puisi ya? Siapkan puisinya. Oh iya, itu tadi ada Ira. Ada Sarah. Sarah, Assalamualaikum. Siapa lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Oh, kangen enggak kira-kira? Kangen, Masya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah tadi dansa dikontak oleh Bayu. Cepat gabung, cepat. Alhamdulillah. Ada Sarah, ada siapa lagi itu? Kak Helena. Assalamualaikum. Kak Ratna gabung enggak? Intan Siregar juga. Kak Helena, kayaknya belum dibuka deh Kak Helena ya. Iya, Ira udah dari tadi. Sarah siapin puisinya satu, Sarah. Yang baca. Iya, Ira juga. Terus satu itu siapa nggak tercover saya? Siapa itu Kak Jul? Siapa lah kira-kira? Iya, Zamira Hadra itu ya. Itu redaktur juga. Baik, tadi saya sudah bilang bahwa baca puisinya langsung saja. Nanti ke atas ini ya, Bapak Ibu teman-teman, karena nanti kameranya beralih di sini karena ada backgroundnya Sanggar Sastra jadi enak dilihat. Jadi kalau mau baca puisi langsung saja, barangkali kita dari Kak Jul dulu atau dari siapa nih? Kak Jul dulu apa? Kak Idar, baca puisi Kak Idar? Kayaknya Kak Idar belum siap deh. Kak Jul kayaknya, nanti Kak Jackson. Bayu, Teguh, ya. Kemudian nanti Ira dan Sarah siapin puisinya. Jangan lupa puisi judulnya disebut, karya siapa dan dibacakan oleh siapa. Saya ya. Rita Sumarni, karya Buya Jana bin Hanif dengan judul, misalnya kayak gitu ya. Baik, kita awali dengan puisi yang pertama. ZA Narasinga. Silakan Pak Iwan, dikawal kalau baca puisi. Puisi karya ZA Narasinga dipersembahkan buat Sultan Mahmud Badarudin II.
harimau yang tak pernah terjinakkan. Kau meliuk-liuk di antara kepentingan dan kelicikan Britania dan Belanda. Dalam keserakahan memperebutkan bongkahan timah di Kepulauan Bangka. Dengan gagah berani dan piawai, kau berdiri di tengah, tak memihak kepentingan sang penjajah. Raffles dengan hormat memuji, Sultan Palembang adalah seorang pangeran Melayu yang sangat kaya. Gudangnya penuh dolar dan emas warisan leluhurnya. R.A. Lovell menggelarnya sebagai Never a Tame Tiger, harimau tak terjinakkan. Daendels bernegosiasi membangun loji perdagangan di Sungai Aur. Beragam usaha, tipu daya, dan adu domba telah dilakukan untuk menjinakkan ganasnya sang harimau. Dan terbakarlah loji Sungai Aur. Dan tersebarlah kasak kusuk fitnah dan prasangka. Dan pecahlah perang. Inggris menyerang Palembang dan takluk. Namun harimau tak kunjung tertangkap dan dijinakkan. Sang harimau masuk ke dalam sarangnya di hutan pedalaman. Sambil meraung ia menyusun strategi dan kekuatan. Setelah konvensi London 1814, Palembang diserahkan kepada Belanda. Sultan menolak dan berontak. Jenderal Mutinghe mengirimkan armadanya. Pecahlah perang Menteng bertahun-tahun. Dengan pekikan Allahu Akbar dan semangat mempertahankan tanah tumpah darah. Mereka membalas serangan demi serangan, memukul mundur tiap serangan yang datang. Sungai Musi memerah genangan darah tentara Belanda. Sampai pada satu hari di bulan Ramadan, di saat rakyat bersiap-siap makan sahur, dengan segala siasat dan tipu daya, Mutinghe melanggar gencatan senjata, menyerang tiba-tiba. Tertangkaplah sang harimau, dibuang dan mangkat di Ternate tanpa terjinakkan oleh siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja di pelabuhan kecil Hairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta temali kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau bertaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung murah. Desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidak hilang ombak.
tiada lagi aku berdiri, berjalan, menyisir semenanjung, masih pengap harap. Sekali tiba di ujung, dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa tersekap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yulianti dengan karya Z.A. Hanif. Pukul 02.11 menanti di pintu Babu Salam Masjid Nabawi. Semua berjejal menunggu pintu terbuka. Semua berjepit hati yang lapang. Suara-suara jiwa terdengar. Tak kala ada yang terjatuh, ada yang terpelanting. Tetapi mereka satu jiwa dalam mencapai sinar Allah. Semua ingin paling dulu, paling depan. Semua ingin menempati tempat suci, Raudhoh. Dari ucapan kekasih Allah, Raudhoh adalah surga dibentangkan tamannya di bumi dalam Masjid Nabawi. Sekian dan terima kasih. Puisi terakhir yang ditulis oleh Buya. Tidurlah, Buya Zainal Abidin Hanif. Pintu pun terbuka, ayahanda. Lantunan doa dan ribuan zikir menjadi ketu dalam gamismu. Dalam kelam yang teduh, sujudmu menghampar sejauh nafasmu. Karena ribuan sajak telah membuka diksi bagi kata-kata sebagai hamba. Tidurlah ayahanda, kejarlah mimpi untuk bercinta kepadanya, karena sebaik-baik percintaan hanya diksi tentang alif, lam, mim, ha. Tidurlah ayahanda, karena waktu senja telah mengelam. Cahaya bulan yang menyorot kegugusan bintang adalah amalmu yang menjadi kereta dalam beristirahatan abadi. Tidurlah ayahanda, bekalmu sangat dalam dan padat. Perjalanan jauh di atas iman yang tebal akan menerbangkanmu di antara ribuan malaikat. Tiap zikir dan lafal doa menjadi bunga di kedalaman tamat sujudmu. Sebab keringat dan bau tubuhmu menjadi ribuan bidadari yang berkepak
mendoakanmu ayahanda. Tidurlah. Tidurlah. Inilah istana peristirahatanmu yang terakhir. Karena jasadmu akan berpeluk dengan lilitan alif, lam, mim, ha. Tapi beliau sekarang sedang tidak tidur. Tapi justru sedang bercengkerama dengan para malaikat yang segera membawanya menemui Tuhan Rabbul Izzati yang selama ini dirindukannya, yang selama ini selalu disebutnya dalam setiap tangisnya. Berbahagialah engkau bila saatnya tiba. Tariklah tangan kami, anak-anakmu, keluargamu ke dalam surgamu. Sebelum Kak Heri Mastari, kita persilahkan dulu yang jauh di Bandung atau di Palembang. Sarah sudah siap? Sarah, siap dengan puisinya? Silakan Dinda Sarah. Buya Zainal Abidin Hani. Sebuah nama tanpa permintaan. Tuhan, sebuah nama tanpa permintaan. Tuhan, sebuah atas segala ada pada koko ayam berderai di pagi subuh, pada ikan yang berpacaran di dalam kolam, pada kepak sepat yang bercinta di udara, ada pada mata anak yang malu dipandang. Tuhan adalah sebuah nama, lalu terbentuk dengan berjuta planet dan bintang di langit. Tuhan adalah sebuah lukisan indah pada bumi yang terbentang. Tuhan yang terpelihara berdenyut semua jantung pada tangannya, manakala hancurlah ini. Sebab Tuhan sebuah nama tanpa permintaan. Tuhanku, aku rindu padamu. Bibirku basah zikir padamu, dan teranglah aku. Tuhanku, aku malu padamu, karena selakat umat manusia di alam ciptaanmu. Tuhan, lestarikan cinta aku padamu. Besok, kalau aku bangun pagi melalui corongmu, aku ajak sahabatku manusia untuk menjaga sebuah nama tanpa permintaan, sehingga pemberianmu tetap instan. Terima kasih, Wita. Iya, terima kasih Dinda Sarah. Saya dari tadi nahan-nahan air mata loh. Dinda Sarah sekarang bertugas sebagai Kepala Rumah Sakit di Bandung Barat ya. Di Bandung Barat. Sukses untuk Adinda Sarah. Semoga selalu bahagia dan kita tetap mengenang karya-karya Buya di RRI Palembang. Setelah ini, Amin ya Rabbal Alamin. iya, terima kasih Dinda Sarah. Dan selanjutnya senior kita juga salah satu yang
karya-karyanya sering dibacakan oleh anggota Sanggar Sastra ketika Kak Ahmad Jadus Marbe sebagai seorang redaktur. Kak Heri Mastari, kami persilakan. Yasin pertama, buah karya Heri Mastari, 20 September 2006. Ayah, sudah hampir 12 tahun kau terbujur di sini, di antara pohon kemboja dan rumput liar yang selalu bertambah. Aku tidak pernah membacakan Yasin untukmu. Hanya doa-doa pendek yang kukirimkan setiap ziarah. Ayah, sekarang anakku 4 orang. Setelah 9 tahun kutunggu kehadiran mereka, mereka kubawa semua ke sini. Ayah, yang besar Ahmad namanya, yang kedua cantik namanya, yang ketiga wangi, dan yang bungsu namanya Sultan. Semuanya kuberikan nama Islami di belakang namanya. Ayah, terimalah Yasin dan doaku yang tidak begitu lancar seperti Ahmad dan Cantik yang sudah Iqra 4. Ayah, hampir 1 jam aku selesaikan Yasin dan doaku. Itu pun masih banyak dibetulkan anak-anakku. Ayah, kami tinggalkan kuburmu dengan 1000 bunga terhampar yang dihamburkan cucu-cucumu. Selanjutnya via Google Meet ada Ira Zamira Hadra yang merupakan salah satu redaktur Sanggar Sastra. Silakan Ira. Halo Ira, Ira, sudah dibuka itunya? Mic-nya dibuka, sudah giliran Ira sekarang? Ya, Ya silakan Ira. mencari jalan pulang. Tulisan indah dari Ustazah Irena Handono. Kita bukan penduduk bumi, kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi, tapi kita berasal dari surga. Maka carilah bekal untuk kembali ke rumah, kembali ke kampung halaman. Dunia bukan rumah kita, maka jangan cari kesenangan dunia. Kita hanya pejalan kaki dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Bukankah mereka yang sedang dalam perjalanan pulang selalu mengingat rumahnya, dan mereka mencari buah tangan untuk kekasih hatinya yang menunggu di rumah? Lantas, apa yang kita bawa untuk penghuni rumah kita, Rob yang mulia? Dia hanya meminta amal soleh dan keimanan, serta rasa rindu padanya yang menanti di rumah. Begitu beratkah memenuhi harapannya?
Kita tidak berasal dari bumi. Kita adalah penduduk surga. Rumah kita jauh lebih indah di sana. Kenikmatannya tiada terlukiskan, dihuni oleh orang-orang yang mencintai kita. Serta tetangga dan kerabat yang menunjukkan hati. Mereka rindu kehadiran kita. Setiap saat menanti kedatangan kita. Mereka menanti kabar baik dari malaikat Israel. Kapan keluarga mereka akan pulang? Ikutilah peta Al-Quran yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan. Jangan sampai salah arah dan berbelok ke rumahnya iblis laknatullah, yaitu jalan ke neraka jahanam. Kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Bumi hanyalah dalam perjalanan. Kembalilah ke rumah. Selamat berikhtiar saudaraku semua untuk kembali ke rumah kita di surga. Bismillah. Terima kasih Ira. Selanjutnya Kak Jackson. Setelah Kak Jackson nanti kami persilakan Kak Latifah Ratnawati. Setelah itu Juliana atau Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, salam untuk yang di online, untuk Sarah, siapa lagi tadi? Ira dan kawan-kawan. Dan salam untuk semua Bapak, Ibu, kawan-kawan, anak-anak semua, rekan-rekan pencinta sastra. Saya walaupun dalam keadaan kemarau akan membacakan puisi yang tentang hujan. Jackson M. Amin dalam karyanya Hujan. Apakah yang kita pikirkan ketika hujan turun? Apakah bersyukur atas rahmatnya? Atau khawatir akan banjir? Apakah yang kita renungkan ketika air mengucur dari langit? Adakah yang memikirkan proses pengembunan uap air dari udara yang ketika sampai titik embunnya, uap air akan mencair dan jatuh ke bumi? Adakah yang memikirkan bahwa air yang masuk ke perut bumi melintas, mengalir ke seluruh celah bumi, ke akar tanaman, ke lembah, ke sungai, ke rawa lebak, ke danau, ke gambung gambut, ke laut, dan ke seluruh pelosok bumi. Tapi, kenapa air bisa mengering? Menguapkah? Musnahkah? Ingatlah kita bahwa masa air tak pernah hilang, tak pernah musnah. Masanya kekal. Ia hanya berubah wujud dari uap, cair, padat, dan sebaliknya. Makanya
Jika hujan turun, harusnya bersyukur. Karena ini rahmat. Tuhan telah menyirami bumi agar semua makhluk dapat hidup, agar tanaman dapat segar bugar, tumbuh berkembang. Air hujan membawa nutrisi bagi tanaman, membasuh udara yang terlarut polutan, hingga udara bersih, oksigen dihirup, terasa segar. Terima kasih Tuhan yang menurunkan hujan, yang menyegarkan tumbuhan, yang mensucikan alam dari segenap kotoran dan najis. Terima kasih. Palembang, Januari 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Latifah Ratnawati. Mungkin di belakang backdropnya ya, Pak Agus. Atau tertutup mikrofon kah? Kak Agus, kira-kira backdropnya. Latifah Ratnawati dalam karyanya Di Rumahmu. Ya Rob, maafkan jika hanya sesekali kumasuki rumahmu. Rumahmu selamanya ada di hatiku, ada di setiap helaan nafasku. Kala sujudku membasah, kubayangkan hadirmu di sisiku, kau simak segala harap dan cemasku, segala takut dan gelisahku, segala damba dan pintaku. Jangan palingkan wajahmu, ya Rob. Pagi ini, izinkan kumasuki rumahmu, Ilahana. Detik demi detik di rumahmu ini, tak ingin aku berpisah denganmu. Titahmu kueja satu demi satu. Kunikmati firmanmu masuk menembus relung hatiku. Relung yang paling dalam. Menghancur leburkan diriku, memusnahkan keangkuhanku. Tersungkur aku di bawah kakimu. Ya Rob, ku sebut-sebut namamu, ku agung-agungkan kuasamu, ku puja-puji kasih dan sayangmu. Tak berhingga, tak berbatas ya Rob. Aku tertunduk, aku terdiam dalam ketakberdayaan. Aku tertunduk dalam
dalam dan dalam ya Rob. Ya Rob, ridhomu yang kudamba di penggalan akhir usiaku yang entah sebatas bila. Makasih. Selanjutnya, Teguh Ireng. Dan setelah Teguh Ireng, kita persilakan Ella. Ya, silakan. Dari adik mahasiswa ada yang mau baca, nanti langsung saja ya. Mas Yuri mau baca puisi? Puisinya siapkan sendiri. Baik, silakan Teguh Ireng. Muhammad Teguh Ireng dalam karya Buya Zainal Abidin Hanif, Air Mata. Air mata. Iya. Air mata sederhana saja. Yang keluar dari kelupuk mata. Benda bening yang menggelinding di dataran pipi. Yang menitik satu-satu sangat dalam. Yang menderas membasahi muka tak terelakkan sebat harum. Yang mencucur menganak sungai sangat sedih. Yang terurai menyatu seperti manik-manik berkaca. Air mata. Oh, air mata, air dari mata, sejuta makna sembahyang. Sejuta makna membayang, sejuta makna tergambar, sejuta makna membahasakan kehidupan. Air mata. Engkau adalah makna dari lubuk yang paling dalam. Apabila keluar ke permukaan, engkau menjadi tangis, tangis dan air mata bagian dari kehidupan anak manusia. Dunia ini adalah himpunan tawa, senyum, tangis dan air mata. Ada air mata murah, cengeng kau. Ada air mata buaya, penipu kau. Ada air mata mahal, sejuta wanita dalam kehidupan. Dan ada air mata sangat mahal. Air mata iman. Air mata tangis menyesali dosa-dosa. Air mata menemukan ma'rifatullah. Air mata tangis min khosyatillah. Air mata tangis yang husuk di tengah malam. Air mata tangis mensyukuri nikmat Allah. Ya Tuhan, cicipi aku air mata ini. Amin. Terima kasih.
Yuliana salah seorang redaktur Sanggar Sastra setelah saya. Silakan. Setelah ini baru Ananda Ella. Setelah itu mahasiswanya Kak Jackson. Saya belum tahu namanya siapa. Langsung saja nanti ke depan mikrofon ya. Silakan. Hijrah sepanjang hayat. Sajak-sajak kecil karya dari Buya Zaid Hanif. Ibu memanggil tetangga, berdoa dan membaca surat Yasin. "Ada apa, Bu?" tanya Rahmi, anak kecil itu. "Ibu bersyukur kepada Tuhan karena rapotmu bagus, sayang. Kau peringkat di kelas." Sambil menyeka air mata yang meleleh di pipi, ibu diam, dan diam-diam itulah sebuah hijrah. Arak-arakan itu ramai sepanjang dusun. Bunyi-bunyian termasuk rebana dipukul bergantian, indah sekali pesta dusun itu. Ada turis kebetulan lewat di dusun itu yang ikut turun dari mobilnya dan membidikan tustel pada anak yang diarak di atas singgasana kecil sederhana. "Ada apa ini?" tanya turis itu. "Pesta khotaman." "Apa itu?" "Oh, syukur kepada Allah," kata bapak yang punya anak-anak. "Saya baru menamatkan Al-Quran 30 juz." Sambil mengangguk dan mengerti, itulah sebuah hijrah. Suara Al-Quran dikumandangkan. Tangan diangkat sambil semua berucap amin dalam doa yang disampaikan kepadanya. Protokol menyampaikan maksud acara. "Ini acara tasyakur tuan rumah." Acara itu dilanjutkan sambutan Sohibul Bait. Dia berucap, "Kami bersyukur sekeluarga atas macam dan banyak nikmat yang diberikan Allah. Anak saya Sarah ranking terbaik di sekolah dengan NEM tertinggi serta mendapat beasiswa. Alhamdulillah, itulah sebuah nilai hijrah. Kambing disembelih, gulai pun dimasak. Tetangga diundang, orang ramai makan bersama. Pidato pun disampaikan, tuan rumah bersyukur karena ada nazar. Kalau cucunya pandai berjalan, akan sedekah. Dia khawatir cucunya lumpuh. Cucunya pun tersenyum berjalan terbang, labuh, pandai berjalan. Di benakku, itu pun nilai hijrah. Kalau dulu kita sering mendengarkan seorang Emi de Seri di tahun 80-an. Garangnya panggung itu masih terasa sekarang oleh penerusnya, Ananda Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Rita dan seluruh om dan tante yang telah memberikan kesempatan kepada Ella. Malaikatku, karya Ella oleh Ella. Kau buku diariku, Ibu. Laksana halaman buku, tempat aku mengadu. Pada luas lembar kertasmu, segunduk tanah tak lagi basah.
termakan waktu, tak lagi merah. Tak jua hilang aroma darah. Sepanjang singgahku berziarah. Pusara nisan dan kembang kenanga menjadi bayang langkah kemana. Lekat pesan berkias kata dalam sajak-sajak cinta. Waktu bergulir menyusutkan usia dari jiwa. Seolah mengundang keabadian, menjemputmu dari fana dunia. Suratan Tuhan telah memutuskan pada guratan garis takdir. Malaikatku, ketiadaanmu adalah gulita, adalah gerhana paling gulita dalam hidupku. Bagaimana langit harapku meminta sandaran. Keikhlasan kasihmu yang bijaksana. Namun apalah daya. Semua berubah dan berganti menjadi riak bandang di sudut mataku. Kehilanganmu bak memutus seluruh asa dan cinta. Ibuku, 40 hari sudah kulalui hidup tanpamu. Tapi percayalah, hingga saat ini, amanah yang kau rejamkan di jantungku tak pernah sedikit pun sirna. Rangkai tuah kalimatmu terus rekat tersemat menjadi azimat bagiku. Menjadi perisai pusaka penampik ribuan puncak bara angkara. Takkan lelah kurai biduk harapan, penuh dengan putik-putik doa, agar terus benderang langit pusaramu berkilau cahaya tanpa gerhana. Oh malaikatku, oh malaikatku, aku sungguh merindukanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella. Ketika Ella membaca puisi, saya ingat ibundanya bersama-sama saya ketika masih lajang. Kesana kemari bercerita tentang dunia. Banyak cerita tentang seorang gadis. Bagaimana pertama kali kita merasa jatuh cinta. Itu ada semua dengan Emily Seri. Saya jadi teringat ketika Ananda baca puisi. Saya bercanda dengan ibunya. Baik, kita tinggalkan sebuah puisi yang syarat makna. Ada dari adik-adik mahasiswa Politeknik yang akan membaca puisi. Silakan. Langsung saja. Sebuah jaket berlumur darah. Karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu. Telah berbagi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita. Di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang?
seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan. Berikrar setia kepada tirani. Dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu. Ya, spanduk itu. Kami semua telah menatapmu. Dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana. Melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Silakan yang mau nambah. Nanti setelah adik-adik mahasiswa ini, senior juga bisa tambah lagi. Iya, kalau MC-nya tunggu jago. Perkenalkan, nama saya Mahdi Ramadhani dari mahasiswa Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Impian, karya Mahdi Ramadhani. Di masa itu, ku sendiri di atas gelapnya dunia. Menangis hanyalah air mata, tertawa hanyalah senyuman. Detik demi detik ku lewati. Tak ada kata-kata bahagia, hanya duka, duka, dan duka. Semangatku, ku kokohkan, ku kobarkan demi impian. Sekian dan terima kasih. Z Anarasinga, ada puisi andalan. Apakah ular tangga akan diutarakan lagi? Tidak ada lagi? Yang mahasiswa kesempatan loh. Iya, bisa ketemu dengan senior-senior yang mengawali Sanggar Sastra. Ya, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Sandi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya akan membacakan dua puisi karya Sapardi Djoko Damono yang sering digabung. Hujan Bulan Juni dan Aku Ingin, Sapardi Djoko Damono oleh Sandi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan di bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan di bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih.
Rita Sumarni. Doa sebelum tidur. Karya Budiman S. Hartoyo. Maafkan saya Tuhan. Baru kali ini sempat mengingatmu. Maafkan saya Tuhan. Mungkin besok aku lupa lagi. Aku akan tidur. Mungkin beberapa jam saja. Kini terserah padamu. Nasibku terlena di pangkuanmu. Aku tak bisa berdoa panjang-panjang. Hanya ku minta, tolong damaikan dunia. Tolong damaikan negeriku selama aku lelap tidur dan terlupa. Aku tahu engkau takkan tidur dan takkan kunjung lupa. Oleh karena itu, sebelum tidur, ku minta padamu apa saja yang baik untukku dan untuk siapa saja. Barangkali kau tertawa. Tapi betapapun, maafkan aku. Silakan yang belum kebagian untuk baca puisi. Tapi bagi yang masih rasanya rindu itu belum terhapuskan, karena sudah hampir 2 tahun tak membaca bersama-sama. Yang senior silakan lagi bobo. Bunga karya Alif Rindu Arafah oleh Alwan. Seperti angin menembus malam, ia tak henti-henti menyerbu alam. Dikala fajar memaksa tumbuh, bulan yang perlahan berpulang, udara yang semakin membekukan rusuk. Aku tak akan lenyap di telan gelap. Dan ia berkata, aku akan mati padanya. Pohon-pohon beriringan menari dalam kepalsuan. Aroma wangi yang semakin mengutuk mental. Dan hanya bibir yang berucap tanpa arah, menunggu tibanya keajaiban Tuhan. Malaikat bertopeng telah tiba di antara deras sungai di mana Tuhan melepaskan tangannya. Hanya mereka yang hancur diikat ketakutan. Akankah yakin semua akan berakhir? Kini aku telah lahir, bunga mekar yang indah. Terima kasih. Baru pukul 16:15. Masih adakah yang akan membacakan puisi? Kalau masih ada, dipersilahkan. Yulianti, apakah masih mau baca puisi? Kak Jul? Oh, Teguh Ireng. Aku harap dek kali ini berwarna putih. Puisi Mak, aku minta kawin. Karena tadi aku dengar ada 2 yang mengisahkan tentang hujan. Nah, hari ini aku juga bercerita tentang hujan, tetapi dengan minta kawin.
Mak, aku minta kawin. Berjalan saya terperilah peri, berjalan keluar, berjalan keluar masuk hutan baiduri. Lai-lai nasib bagianlah badan, nasib sungguh malang. Nasib lal di Malang, anakku di Tuan. Ai, lai-lai nasib Tuhanku Rabbi. Kalau tidak dikasihani, matilah hamba Tuhan sekali ini. Mak, aku minta kawin, Mak. Mak, musim hujan tahun ini terasa panjang dan sangat mendinginkan, Mak. Aku tidak mau tidur sendiri, Mak. Aku tidak mau tidur seperti pistol. Aku tidak mau tidur dengan guling, Mak. Mak, aku minta kawin. Mak, aku tidak mau anakmu ini penuh dengan lumpur dosa ketika aku berhayal tentang wanita, Ma. Ma, izinkan aku untuk beribadah kepadanya melalui perkawinan, Ma. Aku tidak sanggup lagi, Ma. Ma, musim hujan tahun ini, Ma, aku tidak mau sendiri. Aku mau kawin, Ma. Ma. Oh. Aku berdiri di tengah malam menghadapnya, Ma. Aku memohon kepadanya, Ma. Ma, berikan restumu, Ma. Ma. Ma, aku minta kawin. Karya sendiri atau karya siapa itu tadi? Oh, baik. Luar biasa. Puisi Mak Minta Kawin. Ada yang mau dibaca lagi dari kakak-kakak? Cukup? Dari Mas. Itu nama kerennya Mas. Nama Senandung Hikmah ya, Mas. Sekarang Mas Huri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon waktu sedikit. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abuya Zainal Abidin Hanif yang hari ini hadir, putra dan putri beliau secara online, bahwa Abuya waktu saya dan Juliana menikah 2008, beliau adalah khotib yang menyampaikan khutbah nikahnya pada pernikahan kami, dan
saya adalah salah satu orang yang cukup beruntung berkesempatan merekam puisi Cahaya Terang Benderang yang masuk di dalam album Senandung Hikmah yang ke-7 bersama 7 ulama Palembang, yaitu ada Buya Zainal Abidin Hanif, ada Kiai Haji Muhammad Iqbal Romzi, ada Kiai Haji Solihin Hasibuan, ada Kiai Haji Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab, kemudian ada Kiai Haji Herwan Syah, dan pada kesempatan itu ada yang tidak bisa saya lupakan bahwa beliau menyampaikan, saya sempat bertanya bahwa Buya masih nulis puisi kah? Dan beliau menyampaikan banyak puisi itu katanya, cuma tidak tertulis lagi Mas katanya. Apalagi kalau ke Tanah Suci itu tidak tertulis lagi katanya puisi-puisi itu. Dan begitu beruntungnya kami waktu itu, saya bertiga bersama teman saya di Senandung Hikmah, Mas Edi Purnomo, sekarang jadi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang satunya lagi Hendra Praja ya, staf Basnas Provinsi juga waktu itu. Sepanjang beliau membacakan Cahaya Terang Benderang, sepanjang itu pula air mata kami mengalir ya. Walaupun hanya beberapa saat, tidak begitu lama, dan mungkin nanti bisa di-share di grup MP3 hasil rekamannya waktu itu. Jadi saya sendiri yang merekam dan mixingnya. Tapi saya itu cuman yakin bahwa beliau pernah menyampaikan ini, bahwa para wali Allah itu sebagaimana apa yang pernah disampaikan Allah SWT di Al-Quran, bahwa mereka itu nggak mati. Dan saya yakin Abuya juga tidak mati. Dan itu sangat terbukti. Sampai hari ini masih hadir bersama kita, memberikan spirit untuk kita semuanya. Puisi yang ingin saya sampaikan hari ini barangkali nggak kuat kalau baca Cahaya Terang Benderang. Saya akan menyampaikan ketika tangan dan kaki bicara. Taufik Ismail. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana, tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah,
kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jul sajanya tadi bagus-bagus banget puisinya yang dikirim di grup Sanggar Sastra. Mungkin ada yang berani membacakan. Oke. Baik, saudara-saudaraku yang jauh di sana, ada Sarah, ada Zamira. Ini puisi Kak Zulher akan berduet dengan Julianti. Judulnya dibaca sendiri ya Kak judulnya. Ya, oke. Baik, terima kasih Rita. Ini adalah rasanya puisi cinta saya yang pertama. Setelah berusia 60 tahun lebih baru aduh ini. Jadi biasanya kita puisi-puisi sosial gitu ya. Judulnya sederhana, ini terinspirasi semasa pandemi. Banyak ibu-ibu yang ngurus bunga. Judulnya Kau Rawat Cinta dengan Bunga. Puisi karya Z.A. Narasinga. Kau rawat bunga dengan cinta. Kau belai mesra lembar demi lembar daun dan kelopak bunga. Kau siram bunga demi bunga dengan air madu kasih dan cinta. Kau taburkan pupuk dan nutrisi agar bunga tumbuh merekah. Kau pelajari dengan tekun dan sabar sifat bunga demi bunga. Kau rawat cinta kita dengan bunga. Kau kirim cintamu melalui semerbak wangi bunga gardenia. Kau sambut kehadiranku dengan senyummu seindah bunga aglonema. Kau kecup keningku sehangat bunga pink yulia. Kau biarkan anganku menari-nari mengikuti liukan bungamu sampai aku terperangkap lebih dalam di liang cintamu dan tak bisa lepas dari belenggu rindu kasihmu. Kau rawat cinta kita seperti bunga. Kau asuh putik bunga layaknya kau mengasuh anak-anak kita. Kau pelihara cinta kita laksana kau memelihara setangkai bunga. Kau tumbuh suburkan cinta kita agar tetap bergairah dan bergelora. Tak kau izinkan seekor kumbang pun mengisap madu bungamu. Karena semua hanya kau persembahkan untukku. Dengan penuh cinta, kau selalu berkata, cinta pun harus dirawat seperti bunga. Selagi muda harus dilindungi dari garangnya hama dan cuaca. Di saat beliang harus ditata agar indah rupanya. Ketika menuang harus dijaga agar tak rapuh dan patah dahannya. Tapi jangan samakan cinta dengan bunga. Bunga akan segera layu dan gugur satu-satu bila tiba masanya. Cinta takkan pernah sirna dan tetap bertahta di setiap sel hati kita. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau duet lagi sama Kak Jackson siapa? Nanti kita pukul 17 selesai untuk udaranya. Dilanjut dengan kopi daratnya dan foto bersama. Silakan Kak Jackson.
sendirian aja. belum persiapan duetnya. Baik, rekan-rekan, kalau Kak Jul tadi bacakan puisi tentang tema keluarga, saya juga akan bacakan tema keluarga. Ini khusus untuk yang Lolita, lolos 50 tahun. Yang anak-anaknya sudah berjuang kemana-mana. Rumah kita, saksi hidup kita. Karya Jackson Emami. Rumah kita kini lengang, terasa sepi senyap. Tak ada lagi gelak tawa, tangis manja. Masa muda bersama anak-anak telah berlalu. Tak terasa, hari menjelang senja, anak-anak telah mandiri, menata jalan kehidupan, mengasah asa dan cita. Di rumah kita, dulu masa muda kita bersama anak-anak. Bersama mentari pagi, kita menjahit hari depan agar tak koyak-moyak. Agar anak-anak hidup dalam selimut iman dan karakter mulia, berkepribadian baik, hidup bahagia sejahtera, serta tak kedinginan dalam dera-derita. Bersama anak-anak mungil yang polos, saban pagi bermain ceria di halaman, diiringi celoteh anak dan cekikikan, berlarian sambil berkejaran, kadang bermain bola, kadang bermain petak umpet, atau berlari-larian saja. Ya, halaman rumah ini kini penuh rerumputan karena jarang dipijaki. Rumah ini meski sudah sebagian tampak tak terawat, adalah saksi hidup kita. Ya, itu masa muda kita. Masa balita anak-anak, mereka sudah kita bekali iman dan takwa. Semangat baja, tak kenal menyerah, menggapai asa dan cita. Rumah ini adalah saksi hidup kita. Meski sudah lengang, meski sebagian tak terawat, meski rerumputan di halaman yang terus tumbuh, rumah ini tak akan pernah
kita tinggalkan. Karena dari ini memupuk kasih, sayang, asa, cita, cinta, serta iman dan takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, satu lagi Bayu puisinya. Kalau tadi puisi Buya, apakah ini akan dibacakan lagi puisi Buya? Silakan. Nanti setelah itu saya inginnya Elak lagi loh baca. Tapi lagi utek-utek pempek. Utek pempek. Silakan Bayu. Satu lagi. Biar rindunya 2 tahun yang lalu bisa terobati sore ini ya Kak Zul. Inilah balik. Diam. Diam. Di antara hiruk pikuk kota. Bukan suatu kebencian, akan sebuah perubahan. Diam. Di antara ketimpangan hidup, bukan rintihan sedih yang harus menuntut keadilan. Diam. Seperti kata ibuku, Tuhan tidak tidur, sayang. Biarkan kita jalani takdir sampai ujung miliknya. Berikutnya siapa lagi yang akan membacakan puisi? Karena Ella sama Yuliana masih sibuk dengan pempeknya. Baik, katanya Yulianti. Ya, 40 tahun. Wow, luar biasa. Silakan. Pak Agus masih setia ya Pak Agus, masih 20 menit lagi kita di udara. Iya. Pak Agus sore dinesin jadi bisa ditemanin Pak Agus dan Pak Iwan. Luar biasa Ibu Rita atas gagasannya dan juga Kak Jul. Ini benar-benar membayar rinduku membaca puisi setelah 40 tahun keluar dari RRI karena menjemput masa depan seperti kata Ibu Latifah, ini guruku ini. Guru SMA 1 yang mengantarkan aku ke RRI ini ke Sanggar Sastra. Dari sanalah, dari SMA 1 sering ikut baca puisi, diantarlah oleh Ibu Latifah Ratnawati ke Sanggar Sastra. Dan alhamdulillah berkat jasa Ibu Latifah ini saya bisa baca puisi dan berkat juga puisi bisa sekarang menjadi MC dan menafkahi anak-anakku, membesarkan anak-anakku sejak almarhum papanya meninggal 2003 dari diawali dari baca puisi, berani MC dan alhamdulillah membawa berkah. Terima kasih khusus buat guruku Latifah Ratnawati. Ibu, terima kasih Ibu. Salam hormat buat Ibu. Iya. Baik, hari ini aku akan membacakan karya Sutarzi Kolzum Bahri dengan judul Berdarah yang berapa kali kami pernah ikut lomba baca puisi dengan judul yang sama. Berdarah, karya Sutarzi Kolzum Bahri. Hari ini aku berdarah, kapak hitam menakik almanakku. Pecahlah Rabuku, mengalirlah. Pecahlah Seninku, mengalirlah. Pecahlah Selasaku, mengalirlah. Pecahlah Jumatku, mengalirlah. Darah mengalir dalam denyut, dalam debar. Darah nyerbu dalam kamus diriku, dalam rongga pustakaku.
segalanya terdedah untuk darah. Segalanya terbuka untuk luka. Badan, tangan, jalan, bintang, zara kalian berdarah. Hari ini aku berdarah, tapi tak satu pun sampai tahu nyeriku. Aku berteriak lengang. Yang menjawab, aku bercakap, sepi yang mengucap. Aku bertanya, duri yang menganga. Aku bernyanyi, sunyi yang menari. Kau kirim anak-anak ke sekolah, kau kirim mereka bertahun-tahun dalam kelas, sampai tumbuh janggutnya, sampai panjang misainya, sampai tumbuh jembutnya. Siapa dapat menerjemahkan perih? Siapa kamus yang tahu arus? Tak hijau, tak kuning, tak biru, tak merah, tak warna darah mencemplung dalam diriku, membikin laut dan aku ikan dari pedih lautan. Kerang, tripang, udang, penyelam kita dari dalam yang sama, dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalam diriku ada dalam kalian. Hari ini aku berjalan lewat almanakku. Aku berteriak koyak, aku menggumam demam, aku menggigau risau, aku sangat darah. Bahkan kalau hanya bayanganku menyentuh tanah, tanah kan menggumpal darah. Pedihku, pedih kalian, pedih kita. Kita dari pedih yang sama. Apa yang tersayat dalamku ada dalam kalian. Kita, kalian tak tahu. Masih tak. Sekian dan terima kasih. Baik, sepertinya kita harus mengakhiri pertemuan kita ya. Kalau masih ada, nanti kita akan bisa setiap Senin. Sekarang ini baca puisi Sanggar Sastra tidak lagi sore hari dan di hari Sabtu. Karena RRI ganti pimpinan, ganti kebijakan. Karena jadi kalau dulunya Sabtu sore bertahun-tahun, sekarang dengan kemajuan program RRI dipilah-pilah. Jadi Sanggar Sastra termasuk di program komunitas. Program komunitas yang baru ini ada di jam malam, yaitu pukul 19.30 sampai pukul 20. Karena untuk hadir ke Sanggar Sastra RRI malam hari agak riskan dan mungkin banyak tidak bisanya dari bisanya, maka digagas dengan melalui Zoom atau Google Meet ya. Dan redaktur yang sekarang adalah Maya Arlentina atau Alen Delon. Hari ini mungkin gak bisa hadir karena dia juga suka ngejob MC. Kalau orang RRI itu semuanya bisa nge-MC. Sampai orang teknik aja disuruh nge-MC ya Pak Agus ya. Sampai ke bagian job MC tuh, Pak Agus itu di kampungnya MC loh Kak Latifah, padahal dia orang teknik. Jadi kalau di luar itu orang RRI pasti harus bisa ngomong gitu kan ya. Berbagi cerita. Barangkali kita harus sudah akhiri di on airnya Pak Iwan dan Pak Agus. Kita mungkin tutup nanti dengan sound Sanggar Sastra ya, untuk dinaikkan ke YouTube-nya. Dan terima kasih sekali lagi untuk senior-senior kami, untuk Kak Idar Sumarno, ini bukan saja senior Kak Latifah, tapi beliau juga yang menggembleng saya sampai saya bisa menduduki jabatan sekarang ini di RRI. Saya nggak pernah tersinggung, dimarah-marah. Rita kau salah baca berita cak itu, harusnya cak ini. Dengan senang hati. Kalau coba itu dijadikan anak sekarang, kalau kita dibenci Kak Idar,
Kalau kita dilapor ke Polda dengan pasal tidak menyenangkan apa? Iya, kalau kami dulu boleh tanya nih saksi hidupnya. Beliau itu tidak pernah memuji anak buahnya di depan. Kenapa? Kata saya pernah tanya sama Kak Ida. Kenapa Kak? Karena kalau dipuji di depan kalian puas dan besar kepala sehingga tidak mau terus meningkatkan kapasitas kamu. Jadi beliau itu mujinya di belakang layar sama teman-temannya sama pejabat. Rita tuh, tengoklah kaca nanti aku. Alhamdulillah doa beliau terkabul. Dan tahun depan saya pensiun Kak, akhir tahun depan. Barangkali saya nanti menitipkan Sanggar Sastra ini dengan senior saya. Tapi kalau kita ada acara seperti ini saya akan hubungi Pak Agus sama Pak Iwan. Karena beliau junior saya, walaupun di bidang teknik. Siap nggak Pak Agus, Pak Iwan? Baik Kak Jul, terima kasih sekali lagi sudah gagasannya Kak Latifah, Kak Yudar, Yulianti, Bayu, Teguh. Kak Jackson mana ya? Oh, lagi soal saya juga sebentar lagi. Yuliana, Ananda Ella, ya. Soalnya mamanya itu teman saya banget gitu ya. Teman curhat-curhatan. Juga untuk adik-adik Politeknik ya. Kemarin RRI di sana loh, Goes to Campus. Datang nggak kalian? Ya, kita ada program Goes to Campusnya di Politeknik Unsri. Baik, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika dalam pertemuan kita kali ini kurang berkenan di hati kakak-kakak, adik-adik, dulu-dulu galuh-galuh anak-anak ya, ini anak-anak kita nih Kak Jo. Mohon maaf sekali lagi dan insya Allah ke depan kita akan terus berupaya semaksimal mungkin. Dan terima kasih juga kerja guyup kata orang Jawa, kerja bareng sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa, sampailah kita di terminal akhir. Kami segera undur diri, sampai jumpa. Semekar bunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah, harumi persada bunda.